Setiap pemimpin selalu diharapkan memiliki program serta kebijakan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di antaranya, keputusan-keputusan yang diambil semestinya menjadi legasi di masa yang akan datang. Sebab Indonesia sekarang seolah di tengah krisis kepemimpinan yang terjadi belakangan ini, kemudian muncul angin segar perubahan yang berhembus dari bilangan Senayan Gedung Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. Ya, sosok Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti adalah yang dimaksud. Menjelang 2 tahun masa kepemimpinannya, banyak hal positif yang dilakukan serta kontributif yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri. Semboyan dari daerah untuk Indonesia benar-benar ia implementasikan di setiap langkah kerja yang ia jalani. Berikut 7 kelebihan Lanyala dalam menahkodai DPD RI. Pertama, Lanyala turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi serta mendengar keluhan dari mulut rakyat. Alih-alih duduk manis di kursi empuk gedung parlemen, ia lebih suka untuk terjun langsung berkeliling ke setiap pelosok kabupaten, kota, provinsi di Indonesia untuk menjadi advokat masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan yang mereka hadapi. Di masa pandemi ini sekalipun, ia hampir merampungkan kunjungan kerja ke 34 provinsi. Ia melakukan hal ini murni untuk rakyat. Kita banyak melihat kekhawatiran pemimpin lain untuk turun ke lapangan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mencekam. Namun, ia bersikukuh untuk tetap berkeliling Nusantara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, ia sangat peduli terhadap pendidikan. Di sela-sela kunjungan kerja di berbagai daerah, ia pasti menyempatkan diri untuk mendatangi lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren, sekolah, maupun kampus-kampus untuk melakukan audiensi. Salah satu hasil nyata audiensi tersebut adalah transformasi IAIN menjadi UIN di sejumlah daerah setelah menjalani proses deadlock yang cukup lama. Di samping itu, Lanyala juga memperjuangkan serta mengawal langsung perjuangan para guru honorer usia 35 tahun ke atas untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Ketiga, Lanyala sangat memperhatikan berbagai macam profesi sentral dalam masyarakat. Contohnya para tenaga kesehatan yang berjuang keras di garda terdepan menangani pandemi COVID ini. Permasalahan intensif kinerja yang mereka alami mendapatkan perhatian khusus oleh Lanyala sehingga ia secara langsung berkorespondensi dengan pemerintah untuk memastikan permasalahan segera teratasi. Kemudian saat ini ia juga tengah menggodok rencana pengadaan rumah sakit apung untuk antisipasi kecelakaan laut. Keempat, sektor budaya dan sejarah juga menjadi perhatian khususnya. Ia rutin mengunjungi situs cagar budaya untuk melihat kondisinya. Jika ia menemukan cagar budaya yang tidak terawat, ia langsung menginstruksikan pejabat daerah terkait untuk membenahinya. Bahkan tak jarang merogoh kocek pribadinya sekedar bantuan. Kerajaan serta kesultanan juga menjadi prioritas. Saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang cukup serius. Banyak kerajaan serta kesultanan yang terkesan diabaikan oleh pemerintah terkait eksistensinya dan juga hak guna wilayah. Lanyala mencoba hadir sebagai jembatan antara kerajaan dan kesultanan dengan pemerintah agar permasalahan ini cepat teratasi. Karena kita semua tahu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercipta berkat sumbangsih para raja dan sultan dengan menyumbangkan tanah serta material berharga yang mereka miliki. Yang kelima adalah ia merupakan sosok perekat kebinekaan yang ada di Indonesia. Bangsa kita yang merupakan bangsa dengan multi etnis serta agama ini tentulah sangat rentan untuk terpecah belah. Banyak letupan perpecahan terjadi di berbagai wilayah karena silang sengketa suku ataupun agama. Celah ini dilihat betul oleh Lanyala, sehingga ia selalu ada untuk semua lapisan dan golongan ketika terjadi permasalahan. Lanyala tidak berada di satu golongan tetapi di atas semua golongan untuk memastikan kesejahteraan serta keadilan tercipta dan dirasakan tanpa pandang bulu.
keenam adalah ia benar-benar mengimplementasikan fungsi DPD RI sebagai pengawal penerapan kebijakan yang telah diatur oleh undang-undang. Selain secara teknis mengawasi terjadinya kecurangan wewenang para aparatur negara, ia juga concern terhadap pembangunan infrastruktur. Salah satu contohnya adalah ia datang langsung ke lokasi yang akan diproyeksi menjadi ibu kota negara yang berada di wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ia memastikan wilayah tersebut mampu mengakomodir site plan dari program pemindahan ibu kota negara ini yang merupakan salah satu proyek prestisius pemerintah dengan anggaran yang sangat besar. Terakhir adalah ia merupakan sosok yang peka terhadap permasalahan bangsa. Yang sangat krusial terjadi saat ini salah satunya penyimpangan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar terkait pemilihan umum. Pasal 27 dan 28D yang seharusnya menjadi jaminan bagi setiap warga negara untuk berpolitik dan aktif dalam pemerintahan, dibelokkan dengan frasa kalimat yang justru membuat warga negara menjadi terhambat untuk aktif di pemerintahan, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Parliamentary threshold merupakan produk penyelewengan partai politik agar hanya melalui jalur partailah seseorang maju menjadi pemimpin bangsa ini. Padahal hal tersebut justru bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui amandemen kelima, Lanyala melalui DPD RI ingin mengembalikan hak dasar yang konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, yaitu setiap orang bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Semoga semangat kebangsaan yang ia lakukan saat ini menjadi perhatian bersama seluruh rakyat Indonesia, karena Lanyala sosok takjub dari daerah untuk Indonesia.